Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Lula, teman-teman yang ada di rumah, jawab salamnya penuh dengan semangat. Loh, kok semangat? Yang bener dong, Lula. Oke. Semangat. Oke. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Gimana puasa hari ini? Masih semangat kan? Masih kuat kan? Jangan sampai puasa hari ini batal ya. Kok ada suara dengkuran sih? Lula. Lula. Kamu kok lemes banget sih sampai tertidur? Iya nih, aku semalam tidak sahur, Ustazah. Oh, nggak sahur. Tapi kalau nggak sahur kita nggak boleh ya bilang seperti itu. Karena kalau puasa kita harus bisa melawan godaan untuk lapar dan juga haus. Kamu harus semangat seperti teman-teman yang ada di rumah dong, Lula. Iya, baiklah, aku akan semangat. Nah, kali ini Ustazah Habibah punya cerita seru tentang hikmah puasa dalam bulan Ramadan. Kira-kira Lula mau tahu nggak ceritanya seperti apa? Aku mau tahu Kak ceritanya. Baiklah, yuk semuanya teman-teman yang ada di rumah simak baik-baik ceritanya. Pada suatu hari di bulan Ramadan ada seorang anak perempuan yang bernama Rara. Pada saat itu dia sedang dibangunkan oleh neneknya untuk sahur. Tetapi Rara tidak mau bangun dan malah asik tidur. Tuk tuk tuk, sahur sahur, sahur sahur. Kemudian neneknya menghampiri Rara dan berkata, Aduh, cucuku yang satu ini seharusnya bangun. Lala, ayo bangun. Ini udah sahur, Nak. Ayo bangun. Dengan berbagai cara, neneknya membangunkan Rara. Tetapi Rara masih saja tidur pulas. Dan pada saat waktu imsak, Rara masih juga tidur. Pada saat subuh datang, dia juga masih tidur. Dan keesokan harinya, ketika matahari terbit, terdengarlah suara ayam. Kemudian si Rara terbangun dari tidurnya dan menghampiri neneknya. Sudah pagi. Aku tidak dibangunkan sahur oleh nenek. Kemudian si Rara segera menghampiri neneknya dan dia mengatakan, Nenek, aku kok tidak dibangunkan sahur? Kemudian neneknya menjawab, Nenek sudah membangunkan kamu. Tapi kamu masih saja tidur, ya sudah nenek tinggal. Kemudian Rara menjawab, Berarti kalau aku tidak sahur, aku tidak puasa ya, Nek? Kemudian neneknya menjawab dengan nada yang marah, Enggak begitu. Kamu tidak sahur tapi kamu harus tetap puasa. Kok boleh? Dengar jawaban dari nenek, Rara pun cemberut. Melihat cucu kesayangannya cemberut, nenek pun kemudian menjelaskan kepada Rara. Rara, meskipun kita tidak sahur, kita harus tetap semangat puasa ya. Karena semakin kita kuat melawan godaan, semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian Rara menjawab, Baiklah, Nek. Aku akan semangat. Lalu Rara pun bertekad untuk tetap semangat melanjutkan puasanya. Sambil menunggu azan berbuka, Rara dan teman-temannya memutuskan untuk pergi bermain di taman. Dua temannya bernama Bayan dan Sinta.
Lalu Rara bercerita kepada teman-temannya bahwa pagi ini dia tidak sahur. Teman-teman, aku hari ini tidak sahur. Lemes banget rasanya. Kemudian si Bayan menjawab, Kenapa kamu tidak sahur? Kenapa kamu tidak dibangunkan oleh nenekmu ya? Bukannya tidak dibangunkan, sudah dibangunkan. Tapi aku tetap saja tidur. Aku tidak mendengar suara nenek. Kemudian Sinta ikut berbicara. Teman-teman, hari ini kita jadi buka puasa bersama nggak sih? Kemudian si Rara menjawab, Jadi dong, hari ini kutunggu di rumahku ya, jam 3 sore. Kemudian Sinta dan Bayan bersama-sama menjawab, Oh, oke. Oke. Rara dan teman-temannya pun asik bermain. Sampai akhirnya tidak terasa waktu zuhur tiba. Dan di tengah perjalanan, si Rara mengeluh kepada teman-temannya. Aku haus, aku lemas. Kemudian si Sinta menjawab, kamu harus sabar. Kamu pasti bisa melawan godaan. Semangat Rara. Dan setelah itu mereka tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia melihat di toko Pak Mahmud ada seorang anak laki-laki kecil yang bernama Nabil. Dia sedang asik makan es krim. Enak. Kemudian si Rara melihat si Nabil makan es krim, dia semakin merasa haus. Wah, enak sekali ya jadi Nabil. Nggak puasa, bisa makan es krim seenaknya. Siang-siang kayak gini, kan enak. Kemudian si Nabil tetap saja melanjutkan makan es krimnya. Dan tiba-tiba si Bayan mendekati Rara dan dia berbisik. Rara, sini. Ada apa? Sini, Bagaimana kalau kita beli es krim, kemudian kita makan sama-sama? kemudian ternyata si Sinta mendengar niat jelek mereka berdua dan segera mengatakan, kalian berdua mau kemana? Nggak kemana-mana, Kak. Kamu pasti mau beli es krim kan? Jangan, kamu tidak boleh. Kamu harus kuat puasanya. Kalian berdua tidak boleh ya. Siapa sih yang mau beli es krim? Tuh loh, si Bayan mau beli es krim. Kemudian Bayan menjawab, Kok aku sih yang makan es krim? Kan kamu juga pingin, Rara. Ya sudah, kita tidak jadi saja ya, Bayan. setelah itu mereka bertiga pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Rara kemudian bercerita kepada neneknya. Dia hampir saja membatalkan puasanya. Nek, aku mau cerita nih. Jangan marah ya, Nek. Kamu mau cerita apa, Cuk? Aku tadi hampir membatalkan puasa, tapi nggak jadi gara-gara Sinta. Nah, gitu dong. Itu baru cucu nenek. Puasa itu selain menahan diri dari rasa haus dan lapar, juga melatih kita untuk selalu menahan dari godaan untuk tidak melakukan hal-hal buruk atau maksiat, Lara. Dan juga melatih kita untuk merasakan saudara-saudara kita yang kurang berkecukupan, bahkan ada yang kelaparan. Lala pasti pada saat puasa merasakan haus dan lapar kan? Nah, saudara-saudara kita juga gitulah rasanya. Nah, dengan itu kita diwajibkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan selalu punya rasa untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Kemudian Rara menjawab, Begitu ya, Nek. Baiklah, aku tidak akan lagi punya niat untuk membatalkan puasa. Clara semangat, Nek, untuk puasa. Nah, tidak terasa jam 3 sudah tiba dan teman-temannya sudah datang di rumahnya. Mereka segera membantu nenek untuk menyiapkan makanan untuk berbuka. Dan terdengarlah suara adzan maghrib. Truk 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 dum dum dum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka pun akhirnya berbuka dengan mengucapkan, Alhamdulillah ya, kita semua bisa melaksanakan puasa hari ini dengan lancar dan seharian penuh. Betul ya, Ra. Nikmat sekali rasanya. Nah, Lula, itu tadi adalah cerita Rara di bulan Ramadan. Setelah lihat cerita tersebut, aku jadi semangat untuk puasa. Betul sekali. Karena walaupun kita tidak sahur, kita harus tetap semangat untuk berpuasa. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan seluruh umat Islam. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan juga apabila kita melakukan amal baik, pahala kita akan dilipat gandakan. Nah, puasa sendiri banyak sekali manfaat atau hikmahnya, Lula. Apakah kamu tahu? Aku tidak tahu, Kak. Oke. Yang pertama, hikmah puasa yaitu puasa melatih untuk bersabar dan mencegah untuk melakukan maksiat. Artinya, bersabar menahan godaan dan hawa nafsu. Contohnya, kita harus bisa menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan rasa marah, dan juga tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Apabila kita melakukan hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi justru membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kita tidur. Karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tetapi jangan jadikan tidur sebagai alasan untuk mengisi puasa kalian ya. Yang kedua, puasa adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalankan perintahnya. Nah, untuk yang ketiga adalah puasa mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Karena di bulan puasa kita harus mengisi waktu kita untuk menjalankan hal-hal yang baik. Contohnya apa kira-kira, Lula? Contohnya tadarus, terus tarawih, sholat witir, dan juga membantu orang tua. Nah, betul sekali. Dan yang keempat adalah melatih kita untuk memperdulikan orang lain. Karena di bulan puasa kita kan harus menahan rasa lapar dan juga dahaga. Nah, kita jadi merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang tidak mampu atau bahkan kesusahan untuk makan. Jadi kita diwajibkan untuk saling berbagi terhadap sesama, Lula. Baiklah, Ustazah. Nah, untuk hikmah yang kelima yaitu puasa membuat tubuh kita menjadi sehat loh. Yaitu contohnya menyehatkan organ jantung, kemudian meningkatkan kesehatan otak, dan juga dapat menurunkan berat badan. Sekian cerita kali ini, semoga kalian puasanya tetap kuat ya. Jangan sampai kalah dengan godaan. Betul sekali. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ustazah Habibah dan Lula undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.